Ini telah hadir di studio CNBC Indonesia, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Afi Liani. Ibu Afi, apa kabar? Baik, mana? Baik Ibu Afi, kita mendengar yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di mana perbankan ini harus lebih waspada lagi di 2024 ini. Tanggapan dari Perbanas seperti apa? Ya, saya setuju ya, karena di tengah memang global masih belum membaik, tetapi ekonomi domestik harus kita akui bahwa di tengah kondisi tersebut kita masih tumbuh ekonomi 5%. Kemudian yang menarik juga pertumbuhan kredit perbankan masih double digit ya. Itu menunjukkan bahwa di tengah kondisi global yang demikian kita masih tumbuh bagus, permintaan domestik juga bagus, bahkan di dalam pertumbuhan ekonomi tersebut konsumsi masyarakat masih cukup mendominasi dalam pertumbuhan ekonomi dan juga investasi hampir mendekati 30%. Itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap investasi juga tinggi itu. Jadi kita tidak terlalu khawatir terhadap pertumbuhan dari kredit ya. Memang dari sisi dana kita memang agak lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit. Itu yang memang menjadi PR sektor perbankan ke depan. Itu. Baik, dan Presiden juga menyampaikan untuk melihat ke tahun-tahun krisis seperti di 2008, 2018 dan juga tahun lalu 2023. Ya. Ini kalau kita melihat penyebab krisisnya ini kan berbeda-beda di tahun-tahun tersebut. Tapi apa yang bisa kita ambil untuk bisa menjaga kewaspadaan perbankan di tahun ini? Pelajarannya adalah ketika krisis 98 itu memang kita kan belum ada yang namanya good corporate governance, belum ada governance. Nah, bedanya adalah ketika 2008 kita sudah lebih dulu menerapkan terkait dengan Basel ya, di mana kita ada penerapan dalam pengawasan perbankan, kita harus mengikuti kinerja bank itu menerapkan rasio. Kemudian kita juga harus menerapkan kesehatan bank. Jadi ketika bank itu sudah mulai mengalami penurunan ketidaksehatan, wajib bagi pemilik bank menyerahkan modal. Jadi permodalan sekarang juga tidak rendah, kita harus menyerahkan minimal 3 triliun. Nah itu juga sudah menerapkan hal demikian, itu yang menunjukkan bahwa kenapa perbankan kita sekarang cukup resilience-nya ya, cukup resilience karena memang penerapan dari pengawasan dari OJK. Jadi bedanya dengan bank-bank di luar negeri adalah penerapan kita sudah justru jauh lebih baik dibandingkan mereka. Jadi mereka mengajarkan teorinya, kita yang menerapkannya, itu bedanya ya. Terus kemudian yang kedua juga kalau kita lihat bank-bank yang kecil sekarang kan sudah mulai diminta untuk merger atau akuisisi. Jadi ada yang namanya konsolidasi perbankan, itu juga sudah dilakukan. Jadi itulah arah kenapa bedanya di tahun 98 dengan saat ini gitu ya. Memang yang perlu diwaspadai saat ini adalah keterkaitan dengan digitalisasi yang kemarin juga terjadi di Amerika, di mana dana itu borderless gitu. Jadi dana keluar tanpa diduga besar-besaran sehingga ketika dilihat rekeningnya itu terjadi kekosongan. Nah ini yang memang nanti perlu diawasi di Indonesia, jangan sampai rekening itu orang bisa keluar masuk tanpa dibatasi. Nah di Indonesia masih dibatasi tuh, misalnya kita transfer masih dibatasi sampai dengan 10 juta, lebih dari 10 juta udah nggak bisa melalui RTGS misalnya gitu. Nah ini bagus, karena apa? Kalau 100 juta orang setiap hari transfer bisa jadi nanti terjadi yang namanya kekurangan likuiditas kan banknya gitu. Nah ini mungkin yang perlu diperhatikan untuk saat ini. Jadi lebih pada bagaimana transaksi secara digital. Jadi PR-nya yang sekarang menurut saya lebih pada digitalisasinya. Gitu. Baik, tapi dari segi likuiditas Ibu menilai seperti apa perbankan Indonesia, tidak hanya perbankan big caps ya, tapi juga untuk perbankan-perbankan yang mungkin medium ataupun kecil. Iya, kalau melihat sekarang ini secara nasional kan masih di atas 23% secara KAR ya. Nah kemudian bank-bank buku 1 buku 2 kan sekarang tinggal kecil sekali dan mereka kan diwajibkan juga untuk menjadi bagian dari bank besar, yaitu namanya ada menjadi bagian dari buku yang harus mereka, baik itu BPD juga tahun ini harus, karena mereka tidak bisa berdiri sendiri. Kalau mau mereka bergabung dengan BPD-BPD lain atau mereka bergabung dengan bank BUMN atau bank swasta lain. Jadi itu nanti mereka harus putuskan di tahun ini. Nah itu juga bagus juga, karena nanti ada yang bertanggung jawab kalau mereka ada kekurangan modal atau ada masalah gitu ya. Itu juga salah satu cara agar tidak jadi krisis likuiditas ya. Nah kalau melihat dari KAR masih bagus ya, walaupun dana lebih kecil daripada kredit, sebenarnya mereka belum ada kendala terhadap persoalan itu. Di dalam likuiditas. Baik, artinya gitu. Jika KAR masih bagus, sebenarnya perbankan ini bisa secara jor-joran untuk menyalurkan kreditnya di tahun ini. Setuju atau banget. tetap harus
menjaga likuiditas? Iya, rata-rata mereka satu masih tetap menjaga likuiditas agar kalau ada dana yang keluar, misalnya kayak kasus Silicon Valley ya, tiba-tiba mereka mengambil dana cukup besar, itu mereka tetap mempertimbangkan. Jadi bank itu sudah mempunyai yang namanya manajemen risiko. Nah, di dalam manajemen risiko termasuk likuiditas, itu mereka melihat berapa sih kebutuhan dalam sebulan, berapa kebutuhan dalam 3 bulan, itu yang mereka jaga, mereka tempatkan dalam dana jangka pendek, sehingga ketika ada yang mengambil itu mereka siapkan. Nah, jadi tidak terjadi mismatch antara dana yang dibutuhkan jangka pendek dengan penempatan di jangka pendek juga gitu ya. Sehingga itulah yang dijaga oleh perbankan. Jadi mereka masih punya untuk kredit ya, dan masih punya untuk likuiditas jangka pendek. Itulah yang membuat masih aman. Yang kedua, Bank Indonesia juga selalu membuat yang namanya repo. Jadi kalau ada masalah mereka likuiditas, Bank Indonesia itu menerima untuk menjaminkan surat jangka panjang dan diberikan likuiditas gitu. Jadi memang sekarang Bank Indonesia punya tugas selain juga pertumbuhan, menjaga likuiditas bank. Saya rasa ini salah satu cara untuk menjaga kepercayaan di dalam sektor perbankan kita. Gitu. Baik, kalau kita melihat proyeksi institusi internasional terhadap perekonomian global maupun Indonesia, ini kan masih sangat volatil sekali di tahun ini begitu. Apakah menurut Ibu ini akan berdampak terhadap ketahanan perbankan kita di dalam negeri atau sebenarnya ini masih cukup jauh ke arah sana? Iya, saya rasa masih jauh ya, karena kalau melihat dari OJK sendiri kemarin itu kan pertumbuhan antara 9 sampai 11, saya rasa itu satu hal yang bisa dicapai oleh perbankan kita. Justru yang harus dikuatkan itu di sektor realnya. Jadi kalau perbankan sendiri untuk dananya ya di dalam memberikan kredit saya rasa masih mampu untuk tumbuh segitu. Tapi sektor real menurut saya ini yang harus digerakkan. Beberapa sektor memang tumbuh baik. Tetapi ada beberapa sektor yang butuh kebijakan pemerintah ya. Misalnya kita ingin ada sektor di bidang industri. Nah, harus disiapkan infrastrukturnya, insentif fiskalnya gitu. Jadi jangan bicara tentang industri hilirnya saja, tapi bagaimana hulu, kemudian insentifnya sehingga hilirnya bisa jalan. Karena bank itu bukan tidak mau memberikan kredit, tapi karena ininya belum jalan, ekosistemnya, sehingga bank akan sulit untuk memberikan kredit ya. Lalu tadi juga Pak Jokowi mengatakan kenapa UKM masih 19%. Problemnya itu bukan di perbankannya, tapi sektor di UKM-nya sendiri yang memang tidak ada yang minta kredit ya. Bagaimana bank bisa memberikan kredit? Maka yang harus ditumbuhkan adalah bagaimana misalnya sektor pariwisata digerakkan di berbagai daerah yang akhirnya nanti UKM itu akan bisa tumbuh gitu. Nah, jadi yang harus dilihat adalah sektor realnya, bukan sektor intermediasinya atau banknya gitu. Baik. Selain itu target dari OJK juga untuk pertumbuhan DPK ini di 6 hingga 8%. Apakah Betul. menurut Ibu ini juga masih mampu tercapai atau ini menjadi tantangan tersendiri? Ini PR-nya begini, DPK kita itu biasanya persaingannya dengan obligasi pemerintah yang biasanya lebih besar bunganya dibandingkan bunga yang ditetapkan oleh BI 7 days repo ya kan. Belum lagi instrumen investasi dari Bank Nah, Indonesia. betul sekali. Jadi persaingan itu yang sangat berat karena nggak mungkin kita kan ada penjaminan LPS yang mereka itu tidak mungkin lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Jadi ini mungkin perlu didiskusikan di antara investasi alternatif karena bank tidak mungkin bersaing dengan mereka. Sehingga akhirnya bank sendiri sulit untuk mendapatkan dana murah. Sehingga sekarang kalau kita lihat jujur aja bank akhirnya mengorbankan margin ya, di mana mereka harus meningkatkan suku bunga tetapi bunga kredit mereka tidak bisa tingkatkan signifikan. Akhirnya mereka mengorbankan margin. Maka kalau kita lihat NIM perbankan yang biasanya mereka bisa 7%, 8%, sekarang margin itu atau NIM-nya hanya sekitar 4-5%. Jadi saya rasa mau tidak mau sekarang main di perbankan itu memang harus padat modal. Baik, Tidak artinya mudah. target 6 hingga 8% menurut Ibu ini akan sulit tercapai di tahun ini? Oh ya, sulit. Pasti sekitar 4-5% itu untuk bank konvensional hanya sebesar itu. Sedangkan untuk bank digital ya kalaupun dia hanya bisa bermain di 7-8%, persaingannya juga sangat ketat ya karena mereka main di kebanyakan di konsumtif atau kalaupun main di level produktif itu relatif juga persaingannya sangat berat.